Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi akuntansi pemerintahan tentang anggaran negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Widowati NPM 87 dan saya Almira Putri Aida NPM 44. Selanjutnya masuk ke materi, dimulai dari pengertian dari anggaran. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang kemudian akan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis selama satu periode. Ini merupakan pengertian dari anggaran menurut SAP nomor 2 PR 8. Selanjutnya yaitu masuk pada pengertian anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah adalah dokumen pemerintah yang menyajikan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun finansial tertentu yang telah disetujui oleh pihak legislator, diterima oleh Presiden, dan disajikan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan. Maksudnya di sini yaitu agar pemerintah tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan tersebut dibuat. Yang kedua yaitu sebagai alat pengendalian. Anggaran di sini bertujuan untuk menghindari pengeluaran yang akan terlalu besar ataupun penggunaan dana yang tidak semestinya. Yang ketiga yaitu sebagai alat kebijakan. Tujuannya yaitu agar organisasi atau pemerintahan tersebut dapat menentukan arah atau atas kebijakan tertentu yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat yaitu sebagai alat politik. Merupakan komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang dijanjikan sebelumnya. Kelima, sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Tujuannya yaitu agar bagian atau unit kerja yang lain dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Keenam yaitu sebagai alat penilaian kinerja. Merupakan ukuran apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target yang ditetapkan atau belum. Yang ketujuh yaitu sebagai alat motivasi, di mana anggaran ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang dijadikan nilai-nilai nominal yang tercantum dalam target pencapaian. Selanjutnya yaitu tipe-tipe anggaran dari anggaran pemerintah tersebut. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama anggaran surplus, yang kedua sebagai anggaran seimbang, dan yang ketiga sebagai anggaran defisit. Anggaran surplus mempunyai arti bahwa penerimaan yang telah diantisipasi ternyata melebihi daripada pengeluarannya, atau dapat disimpulkan bahwa penerimaan yang diterima oleh pemerintah jauh lebih besar daripada pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu anggaran seimbang. Keadaan di mana saat penerimaan dan pengeluaran yang diterima oleh pemerintah adalah sama, atau dapat disimpulkan bahwa penerimaan yang diterima oleh pemerintah sama dengan total pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu anggaran yang bersifat defisit. Artinya bahwa saat pengeluaran yang telah diantisipasi ternyata lebih besar daripada penerimaan, atau dapat disimpulkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah jumlahnya jauh lebih besar daripada penerimaan yang diterima oleh pemerintah pada tahun finansial tersebut. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama ada jenis anggaran berdasarkan jenis aktivitas. Jenis anggaran ini dibedakan menjadi anggaran operasional dan anggaran modal. Lalu yang kedua ada jenis anggaran berdasarkan status hukumnya. Jenis anggaran ini dibedakan menjadi anggaran tentatif dan anggaran enacted. Lalu yang ketiga ada jenis anggaran berdasarkan tujuan penggunaan dana, yang dibedakan menjadi anggaran dana umum versus anggaran dana khusus. Lalu selanjutnya yang keempat ada jenis anggaran berdasarkan jumlah apropriasi belanja, yang dibedakan menjadi anggaran tetap versus anggaran fleksibel. Lalu yang terakhir ada jenis anggaran berdasarkan penyusunnya. Anggaran ini dibedakan menjadi anggaran eksekutif versus anggaran legislatif. Namun ada juga anggaran bersama dan juga anggaran komite. Lalu selanjutnya ada siklus anggaran. Siklus anggaran sendiri merupakan masa atau jangka waktu mulai saat anggaran atau APBN disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran yang pertama adalah penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran ini, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang akan menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
dan disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun dan nantinya akan disampaikan kepada DPR untuk selanjutnya dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Lalu nantinya hasil pembahasannya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Lalu siklus yang kedua ada pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran ini diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan nantinya disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan terkait, kuasa bendahara umum negara terkait, dan juga kuasa pengguna anggaran. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran ini adalah daftar isian pelaksanaan anggaran dan juga dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayarannya antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan juga surat perintah pencairan dana. Lalu siklus yang ketiga ada pengawasan anggaran. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kerja kementerian negara dan lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara akan melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya dilakukan 3 bulan sekali. Peraturan ini berlaku sesuai dengan Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor 47/PB/2009 JO Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 bahwa pemeriksaan kas bendahara tersebut dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Lalu yang terakhir ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang akan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan CALK, yang nantinya dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara atau lembaga masing-masing dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lalu selanjutnya akan disusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi Kementerian Negara. Lalu selanjutnya ada pendekatan anggaran. Pendekatan anggaran ini ada 3. Yang pertama adalah pendekatan penganggaran terpadu. Pendekatan ini merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu PBK dan juga KPJM. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. Penyusunannya juga dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan KL untuk menghasilkan dokumen RKAKL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan juga jenis belanja. Lalu yang kedua ada pendekatan PBK. Pendekatan PBK adalah penganggaran berbasis kinerja yang merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk juga efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunannya mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kerja. Lalu yang terakhir ada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. KPJM sendiri adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Mengacu pada pendekatan KPJM dimaksud, penyusunannya difokuskan pada pemantapan penerapannya, terutama penggunaannya dalam menghitung alokasi anggaran output kegiatan yang dimaksudkan agar KL memperhatikan output kegiatan tersebut sehingga akan sesuai capaiannya dengan yang sudah direncanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.